Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang cara hidup hemat yang dapat kamu lakukan. Kecanggihan teknologi sekarang ini kerap menjadi media alternatif para pelaku bisnis untuk memasarkan produknya. Mereka juga tidak kehabisan akal untuk berusaha mendekatkan diri dengan para konsumen dengan cara memiliki berbagai akun sosial media yang kini tengah menjadi pusat perhatian di kalangan anak muda, terutama di Indonesia. Hal ini tentu saja sama-sama mempermudah kedua pihak, baik dari para penjual maupun calon konsumen. Para pemilik produk yang menjadi lebih mudah untuk menawarkan produknya, disertai dengan informasi detail mengenai produk, cara pemesanan hingga cara pembayaran yang menggunakan metode transfer antar bank. Keberadaan seperti ini bukan berarti sepenuhnya baik dan sama-sama saling menguntungkan. Dari sisi konsumen, ketidakmampuan untuk mengendalikan diri ketika menginginkan sebuah barang yang sebenarnya bukan sebuah kebutuhan bisa mengarahkan seseorang pada belenggu hutang dan tidak mampu memenuhi kebutuhan primernya sendiri. Bahayanya lagi jika para konsumen akhirnya memilih alternatif untuk berhutang kepada keluarga, rekan, atau melalui pinjaman online dengan alasan tertentu sehingga mendapatkan jawaban sementara yang membahayakan keuangan mereka. Untuk menghindari kejadian seperti itu, jawaban yang paling tepat adalah pengendalian diri. Pengendalian diri ini tidak hanya soal bagaimana kita mengatur nafsu lapar mata, namun juga mengatur masa depan dengan berbagai kegiatan yang sebetulnya sangat penting dan krusial. Kebiasaan pencegahan yang harus dibangun sejak dini ini memiliki efek menghindarkan kamu dari kebiasaan hutang yang mungkin kamu miliki ketika menghadapi masalah keuangan yang mendesak. Kejadian yang tidak terduga sering terjadi dan risiko ini cukup besar harganya bila kamu tidak memiliki persiapan, misalnya dari segi keuangan. Maka penting untuk memiliki kebiasaan berhemat sebagai salah satu bentuk pengendalian diri kamu. Selain itu, kebiasaan berhemat juga memiliki manfaat lain bagi kamu sendiri, seperti memiliki dana cadangan untuk membangun masa depan karir, modal usaha, sebagai dana pensiun, serta tidak perlu bergantung pada asuransi kesehatan. Berikut beberapa cara untuk hidup hemat yang bisa dilakukan. Yang pertama, prioritaskan kebutuhan, bukan keinginan. Hal ini merupakan salah satu cara yang cukup ampuh dalam menekan pengeluaran kamu. Jadwalkan belanja dengan daftar yang pasti yang akan kamu gunakan setiap bulannya. Jangan memasukkan barang atau hal-hal yang bersifat keinginan ke dalam prioritas. Ingat, kamu bisa hidup tanpa harus nonton film di bioskop 1 bulan sekali. Tapi kamu tidak bisa hidup hanya dengan makan 1 bulan sekali, minum 1 bulan sekali, mencuci baju 1 bulan sekali. Jelas sekali perbedaan antara kebutuhan dan keinginan yang sifatnya hanya kepuasan sementara. Kedua, mengecilkan pengeluaran daripada pendapatan. Apakah kamu merasa pengeluaran kamu tidak seberapa? Kalau begitu, jelas kamu tidak diperkenankan untuk secara semena-mena menghambur-hamburkan uang demi kepentingan yang sifatnya sebuah keinginan, bukan keperluan. Usahakan kamu tidak perlu berhutang untuk memenuhi kebutuhan yang setiap waktunya mempengaruhi keberlangsungan hidup kamu. Dilihat dari sisi psikologis, kebiasaan berhutang juga tidak baik karena menimbulkan perasaan tidak tenang, terlalu cemas, serta gelisah. Ketiga, menjaga kesehatan. Salah satu cara hidup hemat adalah dengan senantiasa menjaga kesehatan. Lalu apa hubungannya kesehatan dengan pola pikir hidup hemat? Pola hidup sehat akan meminimalisir kamu terkena penyakit yang membutuhkan bantuan dokter untuk menanganinya. Jelas ketika kamu menggunakan jasa dokter, kamu akan membutuhkan pengeluaran yang jumlahnya relatif tidak sedikit. Hal ini akan berpengaruh pada jumlah pengeluaran kamu yang bisa jadi lebih tinggi daripada pendapatan kamu setiap bulannya. Ketika hal ini menjadi sebuah kebiasaan, pada akhirnya kamu akan selalu merasa kekurangan untuk memenuhi hal-hal yang sifatnya memang sebuah kebutuhan. Keempat, bijak dalam berbelanja. Perlu kamu sadari, bila kamu lebih menyukai belanja di supermarket yang terkenal bersih dan sejuk, mereka juga menggunakan jasa pemasaran yang selalu bisa mengundang kamu untuk masuk dan berbelanja di toko mereka dengan teknik tertentu. Bila kamu masuk dalam toko, kamu akan cenderung membeli barang yang bukan kebutuhan. Hal yang perlu disadari di sisi lain adalah menjual jasa
Mereka mematok harga yang lebih tinggi untuk sebuah barang yang sebenarnya bisa kamu dapatkan dengan lebih murah di tempat lain, misalnya di pasar tradisional. Kelima, fasilitas berlibur murah. Setiap orang pasti membutuhkan rekreasi untuk refreshing dari kepenatan bekerja. Akan tetapi, perhatikan bahwa pengeluaran kamu untuk berlibur tidak perlu mencapai angka fantastis. Ingat, kamu berlibur untuk melepas kepenatan kamu dari rutinitas bekerja, bukan menambah beban dan masalah finansial akibat tidak selektif dalam memilih fasilitas berlibur. Kamu bisa berhemat ketika berlibur dengan membeli tiket penerbangan dengan harga promo, hotel yang tidak perlu berbintang 5, atau bahkan tidak perlu mengharuskan diri berlibur hingga ke luar negeri. Jangan memaksakan hal yang kamu rasa tidak mampu dan tidak perlu. Keenam, membawa bekal. Kebiasaan satu ini juga akan mengantarkan kamu sebagai pribadi yang memiliki prinsip hidup hemat. Hemat pangkal kaya, dan hal ini dimulai dari kebiasaan kecil. Mulailah selalu bawa bekal yang disiapkan dari rumah daripada kamu membeli makanan di luar. Selain menghemat pengeluaran, membawa bekal dari rumah sendiri sudah lebih jelas kebersihan dan gizinya. Ketujuh, membeli barang-barang investasi. Kamu merasa memiliki uang lebih dan menyadari bahwa kamu tidak cukup kuat untuk membawa banyak dana. Jika memang demikian, kamu bisa mengalihkan dana cair kamu menjadi bentuk barang yang memiliki nilai investasi seperti emas dan tanah. Dua barang ini merupakan contoh barang investasi dengan kemungkinan rugi yang sangat kecil dan jarang mengalami penurunan nilai, apalagi harga tanah. Hal ini bisa membantu kamu untuk memperkecil jumlah dana cair yang siap pakai dan berpotensi bisa langsung dibelanjakan. Kedelapan, go green. Sikap ramah terhadap lingkungan juga bisa menyelamatkan kamu dari belenggu hutang dan menumbuhkan sikap hemat dalam hidup kamu. Bagaimana caranya? Terapkan kebiasaan hidup kamu sehari-hari seperti menghemat penggunaan listrik, menghemat penggunaan air, menggunakan kendaraan sepeda untuk menjangkau tujuan yang berjarak kurang dari 5 km dari rumah kamu. Sikap-sikap yang turut membantu pelestarian bumi ini juga turut membantu kamu merealisasikan sikap hidup hemat. Kesembilan, jangan meremehkan uang receh. Besar nominal yang dimiliki memang terkesan kecil, tetapi kamu tidak pernah tahu bahwa kumpulan uang receh ini bisa menjadi besar nominalnya dan mungkin menyelamatkan kamu di saat-saat terdesak. Hindari kebiasaan untuk langsung mengamalkan uang receh tiap kali menerimanya sebagai kembalian. Lebih baik kumpulkan dalam satu tempat tertentu seperti sebuah toples, dan ketika dirasa telah cukup banyak, tukarkan uang receh itu dengan uang kertas yang nominalnya sama. Ke-10, menerapkan pola hidup minimalis. Meski kamu berpenghasilan 10 juta setiap bulannya, hal itu tak akan menjamin kamu untuk selalu menjadi orang kaya. Orang yang dianggap kaya bisa menjadi kaya karena ketekunannya dalam mengumpulkan pundi-pundi rupiah lewat kerja keras dan sangat menjaga pendapatan mereka dengan selektif dalam membuat pengeluaran. Pola hidup sederhana adalah cara paling ampuh dalam mempertahankan kekayaan sekaligus menjadi pola hidup terbaik yang paling cocok dengan sikap hidup hemat. Ke-11, disiplin dalam menabung. Kebiasaan disiplin dalam menabung merupakan sikap yang bersifat wajib dalam mewujudkan pola hidup hemat. Kamu mungkin memiliki keinginan untuk aman secara finansial saat pensiun dari pekerjaan kamu sekarang, tetapi kamu tidak disiplin untuk menyisihkan sebagian penghasilan untuk periode yang sudah kamu tetapkan sendiri. Jelas kemungkinan keamanan finansial kamu di usia senja lebih rentan. Sebaiknya kamu menerapkan pola hidup hemat sejak dini. Mempersiapkan masa depan harus dilakukan sedini mungkin, termasuk dengan menerapkan pola pikir hidup hemat yang sudah dijelaskan tadi. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Kejadian apa yang pasti terjadi esok hari? Apakah keadaan itu termasuk genting atau tidak? Membutuhkan pengeluaran tak terduga seberapa banyak? Sedini mungkin usahakan untuk menyisihkan sebagian dana yang kamu miliki sebagai proteksi di waktu nanti. Kali ini kita akan membahas tentang memaksimalkan hidup dengan kesederhanaan. Saat ini banyak individu yang memilih gaya hidup yang serba mewah. Hal syarat untuk memiliki dan menikmati barang atau jasa sangatlah tinggi sehingga sulit dibedakan antara kebutuhan dan keinginan. Bahkan banyak yang terjebak dalam gaya hidup yang defisit. Pengeluaran lebih banyak dari pemasukan. Kekurangan sehari-hari ditutupi oleh hutang, dan hutang dibayar oleh hutang. Konsumsi yang berlebihan ini
bagaikan bom waktu yang pasti akan meledak kalau tidak segera dijinakkan. Hidup yang sederhana adalah seni bagaimana untuk mengatur kepemilikan suatu barang dan jasa berdasarkan nilai gunanya yang bisa dikonsumsi. Hidup sederhana bukan berarti pelit dan anti terhadap kekayaan, tetapi merupakan kesesuaian antara pengeluaran dan kebutuhan. Terlalu banyak harta yang dikeluarkan untuk memperoleh barang atau jasa yang tidak bermanfaat akan menyulitkan. Juga terlalu sedikit harta akan menyengsarakan. Semakin banyak benda yang dimiliki oleh seorang individu, maka semakin banyak waktu dan tenaga yang terkuras. Apalagi kalau benda-benda tersebut memiliki nilai guna yang rendah bagi pemiliknya. Contohnya, membeli rumah yang besar dan mewah yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan di satu sisi akan menyediakan banyak ruang, kenyamanan, dan meningkatkan status sosial. Tetapi di balik itu semua ada hal-hal yang akan mengurangi tingkat kebahagiaan. Rumah luas yang tidak bermanfaat butuh biaya perawatan yang mahal, boros energi, belum lagi kalau rumah dibeli secara kredit. Alih-alih bukan kenyamanan yang akan diperoleh, tapi hidup yang penuh dengan tuntutan dan penderitaan. Sebaliknya, kalau seseorang membangun rumah yang lebih rendah dari kemampuan dan kebutuhannya, ia pun tidak akan memperoleh hidup yang maksimal. Ia tidak bisa memenuhi kebutuhannya dengan baik, padahal ia memiliki kemampuan untuk memenuhinya. Hidup yang sederhana adalah bentuk moderasi dalam menjalani hidup. Tuhan pun telah menganjurkan kita untuk menjalani hidup yang moderat, yaitu kehidupan yang menyeimbangkan antara kebutuhan dan kemampuan. Kalau kemampuan di atas kebutuhan, maka kelebihan kemampuan harus disalurkan bagi mereka yang membutuhkan. Tapi jika kebutuhan di atas kemampuan, maka seseorang harus bekerja lebih keras lagi untuk mencukupi kebutuhan hidupnya tersebut. Sebaik-baiknya individu adalah mereka yang memiliki jarak antara kemampuan dan kebutuhan yang panjang. Ia memiliki surplus kemampuan yang bisa ia alokasikan untuk membangun kesejahteraan yang lebih luas, yaitu kesejahteraan seluruh umat manusia. Menyederhanakan hidup adalah merubah kehidupan yang kompleks menjadi simpel. Manakah yang lebih baik? Sesuatu yang berkualitas tapi kompleks, atau sesuatu yang simpel tapi berkualitas? Individu yang rasional akan memilih hidup yang simpel tapi berkualitas. Para ekonom menyederhanakan realita perekonomian melalui kurva 2 dimensi. Ahli matematika mencari bentuk paling sederhana dari persamaan. Kartograf mengilustrasikan bumi yang lebih simpel dalam bentuk peta. Semua hal tersebut memiliki karakteristik yang sama, membuat sesuatu yang kompleks menjadi sederhana. Kalau realita bisa disederhanakan, begitu juga dengan hidup kita. Membangun hidup yang sederhana juga bukan berarti membuatnya terlalu simpel sehingga tidak bisa memenuhi tuntutan dan kebutuhan. Diibaratkan lagi dengan ekonom, mereka yang membuat model terlalu simpel karena dibatasi banyak asumsi akan menuai banyak kritik karena ada jurang yang memisahkan model dengan realita. Kartograf juga membuat peta yang terlalu simpel sehingga tidak memenuhi kebutuhan sehingga akan menuai banyak kritik karena hasil kerjanya tidak memuaskan. Begitu juga kalau kita berlebihan dalam menyederhanakan hidup, hasilnya bukanlah hidup yang sederhana, tapi hidup yang jauh di bawah standar sederhana. Membangun kehidupan yang sederhana bukan sekedar aspek penggunaan barang atau jasa, bahkan semua bentuk aktivitas kehidupan pun perlu disederhanakan. Contoh, kita sering tergesa-gesa untuk menyelesaikan tugas, berusaha menyelesaikannya secepat mungkin, bekerja keras menyelesaikannya sebanyak mungkin. Kita juga kadang ngebut di jalan agar cepat sampai, bergegas untuk datang ke sekolah, kampus atau kantor, lalu kemudian berusaha secepat mungkin pulang agar sampai di rumah. Sayangnya hal ini seringkali membuat kita tidak memperoleh apa yang kita inginkan. Tanpa disadari, kegilaan ini menjadi tuntutan untuk membuat hidup yang kompleks. Seakan semakin kompleks kehidupan yang kita jalani, maka semakin keren dan hebatlah kita. Akhirnya kita sering kelelahan dan stres karena sibuknya dan kacaunya hari. Oleh karena itu, setiap aktivitas tersebut perlu disederhanakan lagi demi menuai kebahagiaan hidup. Sebenarnya hidup itu sederhana, tapi kita seringkali membuatnya kompleks. Maka sekarang adalah saatnya untuk kembali kepada sistem kehidupan yang sederhana, karena hidup adalah kesederhanaan. Lupakanlah sistem kehidupan yang rumit, yang memaksakan kita mencari hal-hal yang tidak signifikan manfaatnya. Sekarang adalah saatnya membangun kehidupan yang sesuai dengan kebutuhan dan efisiensi. Dengan membangun hidup yang simpel, maka kita juga membangun kebahagiaan.
bersiaplah untuk memperoleh hidup yang bahagia, karena kebahagiaan adalah bonus dari paket kehidupan yang sederhana. Itulah tadi, memaksimalkan hidup dengan kesederhanaan yang ditulis dari Amhar Maulana Arifin. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.